Roger emang bisa ada momentum gitu kan, apalagi dengan bantuan Rafa. Tapi kalau dia pick Barrage ini bisa jadi solusi buat mungkin burst damage dari Arcusena. Tapi emang benar prediksi Oji, Roger pun diamankan. Dan di sini kelihatannya sih Bigetron bisa ada potensi, tapi menurut gua kekurangan seorang frontline yang kuat banget ya. Mungkin yang bisa diandalkan itu Pakito, tapi mungkin bisa jadi masalah yang bisa itu bisa jadi faktor yang dipakai oleh Arcusena buat cari keunggulan sih menurut gua, Gio. Wah, ini kalau gue bener-bener melihat dari Bigetron ya, early-nya kuat banget, dia punya Paquito, dia punya Rafaela juga yang bakal healing for everyone. Dan di late game ada Beatrix, ada Roger. Wah, ini ngeri. Ketika nanti orang late game, Beatrix dan juga Roger akan menjadi striker utama untuk menggedor pertahanan dari Arcusena. Tapi dengan adanya Jawhead, dengan adanya Link juga, dengan adanya Ruby, ini hero-hero empuk yang dari BTR mungkin bisa dimakan dengan kehadiran mereka, Ranger Mas. Yes, betul banget Semarang, betul. Tapi kali ini kita bakal menuju ke Land of Dawn. Kita bakal lihat langsung, bukan hanya prediksi, bukan hanya analisa, tapi ternyata bukti yang ada di Land of Dawn akan ke arah Kisena. Membalikan keadaan dengan poin 1-1 ataukah bahkan Bigetron Beta yang membungkam Raja dan segala Raja dengan kemenangan 2-0. Masih dipandu oleh Ranger Mas Gio dan juga Arashe. Let's go Gio. Ya, teman-teman dari RRQ dan juga Bigetron sudah berada di posnya masing-masing. Ada Gamora Dreams dan juga Warlord bersama dengan Violence di area tengah sana. Dan kita lihat Violence pastinya dengan emblem support, dia udah pasti bakal mau ngerusuh ke arah Max. Tapi Maxnya masih mencoba untuk mengambil satu purple buff-nya. Dan lihat, Aether sudah langsung menjemput. Komunikasi yang sangat baik dilakukan oleh Violence dan juga seorang Aether untuk mengganggu pergerakan nantinya kalau Max akan ngambil ke arah orange buff ya Rangers Mas. Oke, bakal coba diganggu dari seorang Taka. Dreams di garis depan untuk ngebuka vision aja, mengganggu pergerakan dan hanya nakutin dengan gertakan. Grrr. Tapi lihat, para pemain dari tim Bigetron kali ini lebih mengunggulkan dengan ada satu buah Little Wanderer dan sepertinya Max agak sedikit tertinggal karena jungle-nya yang sudah dimakan oleh seorang Ether. Meanwhile di arah top lane sana, Ryukenshi belum bisa menzoning out permainan dari seorang Yami. Oke, Yami masih coba untuk bertahan. Mencoba untuk memberikan satu buah pressure dan bahkan di zoning out begitu saja, Gio. Ya, aku melihat di sini Dreams dan juga Gamora emang kombonya enak ya dengan ada Holy Healing atau nanti ada Holy Baptism juga. Gamora yang akan memberikan damage ke depan bakal terselamatkan harusnya dengan adanya Dreams, dengan ada Holy Healing dan memberikan movement speed. Tapi udah ada ejector kali ini dari Violence ya, nggak bisa mendapatkan Dreams di arah depan dan Aether juga tidak mau ngambil resiko berlebihan karena satu umpan lambung dari Violence gagal mengenai siapa-siapa Ranger Mas. Yes, gagal, tapi ternyata di sisi lain Turtle Camp terbuka dari Fruity Sosro yang ngeblend banget sensasinya, membuat Violence seharusnya udah standby on position dan sepertinya Violence bakal coba untuk lempar seorang Dreams, coba kabur ke arah belakang, gak ada purple buff dan Warlord still survive. Warlord masih bisa bertahan, hampir saja first blood didapatkan Gil. Yes, dan turtle-nya kebuka lebar banget untuk teman-teman dari Bigetron Beta kali ini. Sudah ada Gamora, Dreams, dan juga Ryukenshi menunggu sampai Max datang tentu saja. Dan ini akan menjadi pertarungan antara Yami dan juga Violence karena Aether juga akan segera datang. Tapi turtle ya malahan diamankan oleh Ryukenshi setelah retribution-nya tidak on point Ranger Mas. Gak apa-apa deh kalau Max ganteng walaupun retrinya Indomerit ya guys ya, gak masalah. Tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim RRQ Sena sepertinya mereka bakal coba untuk invasi ke arah jungle. Max bakal menjadi pilihan. Tidak ada satu bar retribution. Bahkan diamankan oleh Aether. Dicolong begitu saja. Aether bahkan mengungguli dengan 6 level. Kali ini Aether coba melihat seorang Gamora. Gamora tersisa seorang diri. Udah gak ada Purify. Gamora tinggal bertahan dan bahkan dijemput oleh Dreams. Dream save the day kali ini berhasil menjemput Gamora dan luar biasa. Tidak panik dan itu kalau sudah bisa dipastikan kalau dia bermain panik dan tidak tenang udah bisa ditumbangin, udah pasrah. Tapi ternyata dia dengan tenang menggocek Tempest of Blood, Gio.
Gila sih Gamora sih. Itu gocekan maut tambah dengan Dreams yang tadi menjemputnya itu bikin Aether bener-bener dream. Mimpi untuk menumbangkan seorang Gamora. Tapi di area bawah kali ini 3 member dari Bigetron langsung mencoba untuk mengambil Gold Shield. Tapi ada Warlord, Violence dan juga Taka yang siap sedia untuk menjaga hal tersebut. Bahkan Aether yang masuk dengan mobilitas yang sangat tinggi kali ini juga udah standby di area bawahnya. Tapi lihat Violence dan juga Taka bahu-membahu tentu saja untuk mendapatkan 1 point kill ataupun dapat juga cutting minion di area bawah. Belum ada Way of Dragon tentunya masih coba untuk sabar dulu karena teman-teman dari Bigetron masih coba untuk melakukan setup juga ke area bawahnya sana Ranger Mas. Yes, betul, bukan sembarang betul. Dan bahkan kali ini para pemain dari tim Anarchy Sena dan juga Bigetron Beta, mereka belum ada first blood di menit yang keempat. Yami di garis depan, dipasang dengan jabnya, Max nggak mau maju lebih dalam lagi. Hetasnya sudah dimiliki dari seorang Taka. Taka bakal lebih burst dan siapa yang bakal bisa di-kick oleh Taka ini bakal ditumbangin apalagi Gamora. Gamora lembut, squishy dan lagi-lagi Aether berhasil mendapatkan satu retribution. Max, Retri Indomerit lagi-lagi didapatkan oleh seorang Max kali ini. Dan bahkan Violence dipukul mundur ke arah belakang. Gamora menjadi pilihan. Dan di situ seorang Nis bakal coba dicolek begitu saja. Tapi Sablet masih ditahan, ditusuk dan Aether kagak mau untuk dapetin poin lebih. Karena dia tahu ketika dia masuk dengan satu buah Tempest Sabletnya, ini bakal bisa menjadi bencana kecil Gil. Betul banget, dan Purify tadi udah digunakan oleh seorang Gamora karena Yin Overture-nya udah mulai masuk ke badan dari Gamora. Dia nggak mau sampai terpick off dan membuat teman-teman dari Anarchy Sena kali ini coba untuk mendapatkan objektif di area Turtle. Tapi Violence sudah Scar to Mouth mencoba untuk memukul mundur dari teman-teman dari Bigetron Beta dan membuat space yang cukup besar untuk Turtle diamankan oleh Aether kali ini Ranger Mas. Turtle diamankan dengan cukup pasti dan bahkan Kado menukar dengan satu buah turret di arah bottom lane. Salah satu penukaran yang cukup luar biasa. Yami melakukan clear minion di arah mid lane, tapi di sisi lain para pemain dari tim Anarchy Sena melakukan rotasi dan bahkan terhentikan pergerakannya dan menyudut menuju ke arah mid lane. Kalau menurut aku pribadi, mereka harus coba untuk melakukan ganking either itu terhadap seorang Yukenzi ataupun terhadap Lunox. Kenapa? Karena mereka udah harus colong satu buah turret Arashi. Kalau mereka mainnya pelan begini kan sayang kalau mereka tuh ada keunggulan playmaking ya dengan Joe tersebut. Padahal sayangannya kan Rafa, tapi mereka nggak bisa membuat play loh. Jadi kalau mereka bisa menggunakan Joe nya dengan lebih agresif, pasti bakal value banget. Dan baik lagi, sebelum fight-fightnya mulai, kalau mereka lagi nunggu begitu, ada banyak kesempatan buat Warlord tuh ngepok ya, nyicil dari jauh gitu. Nah kalau udah dapat kesempatan situ, harusnya mereka bisa cari sesuatu nih. Tapi ada play gitu. Yes, Yami udah mulai dari rakit operasi dari teman-teman dari Bigetron. Kan Yami nggak bakal bisa bertahan lebih lama lagi karena 4 member masuk ke area atas. Malah 1 point kill dari Bigetron. Tadi udah bilang sama Arashi harusnya Anarchy dengan ada Jawet bisa agresif, tapi ternyata kali ini Bigetron yang nggak bisa bertahan, yang malah bisa bertahan lebih baik. Bahkan tadi ada Purify setelah ejector dikeluarkan dan Dreams kali ini nggak terpick off sama sekali Ranger Mas. Dan bahkan menit 6 mereka baru berhasil mendapatkan satu buah first blood. Classy match banget yang aku bisa lihat. Dimana baru 1 point kill di menit yang ke-6. Mereka berdua menahan posisi Warlord di tengah sana. Max mencoba untuk membuka vision. Terbuka sangat jelas, tapi depan sana ada Violence yang bakal bisa untuk numbangin Max dan bisa ngambil seorang Driz. Udah gak ada Purify, ejector ke arah belakang. Dibantu dengan satu baru release, tapi ternyata harus dengan commit 3 ultimate dikeluarkan untuk dapetin seorang Driz. Itu bukan hal yang baik karena ini bentar lagi bakal ada Turtle. Akankah ada teamfight yang selanjutnya Bigetron Beta? Harusnya mereka memaksakan untuk memberikan pressure di arah Turtle. Karena Yami sudah membuka Turtle terlebih dahulu. Yami bakal mereset begitu saja. Waktu yang dilakukan oleh seorang Yami hanya nge-buying time, tapi tidak bisa mendapatkan apapun di depan sana, Gio. Betul sekali. Bahkan Yami kali ini bersama Ryukenzi masih head to head situation di area atas. Bahkan kalau lihat di area turtle-nya udah mulai dipoke aja oleh Aether dan juga Violence. Tapi diam-diam Ryukenzi seperti udah memperhatikan gerak-gerik dari lawannya tersebut. Tapi 3 member dari Anarchy bahu-membahu untuk mendapatkan objektif tersebut. Dan kalau kita lihat tanpa ada gangguan, tanpa ada hambatan. Karena Max sendiri berada jauh di area bawah. Lebih mengamankan untuk orange buff-nya. Karena berapa kali? 2 kali diamankan oleh seorang Aether dan dicuri begitu saja orange buff-nya. Dan kali ini memang udah kesempatan dia untuk dapatin orange buff ya Ranger Mas.
Alright, tapi bakal kita lihat saja kali ini. Melakukan team fight, I'm offended dikeluarkan. Sayang aja gak kena, tapi ternyata Yami terlalu diving, terlalu dalam. Satu buat dua ternyata dikeluarkan. Oh, Kobe terhadap seorang Ryukenzi masih bisa bertahan begitu saja. Yang Overton dikeluarkan. Dan bahkan satu shot. Dan di sini satu untuk dua. Walau sudah mau bertahan. Max kali ini mencoba one by one situation. Tapi ternyata Triple Soul Blade di saat yang tepat berhasil menyelamatkan seorang Aether. Tepat sekali. Itu Aether terlambat. Satu buah pencetan terhadap Triple Soul Blade. Udah bisa dipastikan Aether terkena satu buah kuku dari serigala berbulu domba, Gio. Benar banget, itu kecepatan tangan yang luar biasa dari Aether yang membuat dia terselamatkan. Tapi di area tengah dan di area atas akan menjadi target operasi dari teman-teman Bigatron. I'm offended dikeluarkan, tapi Cardo kali ini dengan brilliant overdone masih bisa selamat di area atas sana. Tapi Wave Dragon hanya berdiri kematiannya saja. Rejector juga masuk kali ini 1 untuk 1, bahkan 1 untuk 2. Max datang dengan waktu yang sangat-sangat tepat untuk menumbangkan Yami di area atas sana. Dan bahkan kali ini gantian orange buff milik seorang Aether bakal diamankan oleh Max. Sementara itu Aether masih mau lebih di area depan sana, mencoba untuk mendapatkan Cardo di depan. Masih ada Blade of Order lagi dan lagi yang bisa memukul mundur teman-teman. Tapi tidak kali ini karena Aether begitu cepatnya. Walaupun ada flame shot yang miss dari seorang Warlord, tidak menghalangi Aether untuk mendapatkan 1 point kill, Ranger Mas. Yes, betul, bukan sembarang betul. Dan 10 detik, 15 detik lagi. Lord bakal muncul ke Land of Dawn. Kalau dari segi dari turretnya kali ini diunggulkan oleh tim Bigatron. Tapi lihat Ryukenzi masih bertahan. Hingga Overton dikeluarkan, informasi semua telah diberikan. Ryukenzi still survive di mid lane. Satu buah roket telah dikeluarkan. Melakukan clearing mid dengan cukup cepat. Tapi lihat, Lord sudah terbuka. Dan kita bakal lihat siapa yang bakal ngeblend sensasinya untuk dapetin Lord yang kali ini. Di arah bottom lane, Ryukenzi mencoba untuk melakukan clear minion. 4 turret diamankan oleh Bigatron. Ingat, 4 turret, 4 objektif yang cukup unggul. Dari tim Bigatron Beta yang harus dijadikan concern tim RRQ Sena melakukan split push terhadap turret-turret tim Bigatron Beta, Gio. Betul sekali, turret akan menjadi objektif dulu atau enggak memajukan cita-cita minion untuk maju gitu ya. Dari Bigatron, lihat dari atas sudah diamanin, tinggal di area tengahnya untuk Bigatron kalau mereka mau setup ke arah Lord ya. Sedangkan di area bawah masih ada head to head antara Chow dan juga Pakuito. Sebenarnya kalau masuk ke arah late game, aku lebih megang Chow untuk bisa menang ke arah Pakuito. Tapi masih menit 10, Pakuito mungkin masih bisa merajalela atas Chow-nya. Tapi tergantung juga dari seorang Ryukenzi yang baru terpick off sekali dan bahkan beberapa kali dia juga terselamatkan. Aku rasa akan ada momentum baik kalau Ryukenzi bisa masuk dengan Knock Strike-nya dan mendapatkan misalnya 2 atau 3 orang di area belakang, Ranger Mas. Yes, betul banget. Lord cuma dicolek seperti biasa. Para pemain dari tim Mobile Legends Indonesia mereka suka PHP-in Lord. Nggak masalah. Tapi di sini udah ada posisi yang terbuka untuk seorang Violence. Dreams bisa saja di ejector, bisa saja di commit. Tapi ternyata Violence kali ini di game yang kedua lebih sadar, lebih tidak mau jumawa. Di arah bottom lane bakal ada penculikan terhadap seorang Pakuito. Mencoba dijemput oleh seorang Max. Tapi lihat Violence masih menuju ke arah bottom lane bersama seorang Dreams. Kali ini tidak terjadi pertempuran yang luar biasa. Yo. Ya, tapi Lordnya udah mulai di pop up oleh teman-teman dari Bigatron. Udah ada Dreams, udah ada Ryukenzi, Max dan juga Gamora bersama Cardo. Tentu ya 5 punggawa dari Bigatron langsung aja Holy Baptism masuk ke arah seorang Violence ya. Mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Tempest of Blade kali ini dikeluarkan untuk menumbangkan satu member. Tapi jauh headnya gak bakal bisa selamat. Ada flame shot yang masuk kali ini. Dan Gamora pun harus tumbang di area tengah. Dan Aether masih terus berjaya di area atas sana. Dan bahkan seorang Aether masih selamat, tapi tidak dengan teman-teman yang lain. 4 member dari RRQ Sena harus tumbang. Ditambah lagi dengan BTR mendapatkan Lord yang sudah berjalan ke area atas, Ranger Mas. Yes, dan bahkan kali ini Max harusnya bisa kontes terhadap Purple Buff, tapi dia memilih untuk tidak. Memilih untuk melakukan farming terlebih dahulu saja. Memilih bermain dengan aman. Kalau kita bisa bilang juga, di sini 1 Lord dengan 4 yang tumbang. Rugi bandar untuk tim RRQ Sena. Lord di arah top lane sepertinya bakal dilepasin begitu aja. Sedangkan dari seorang Ryukenzi bakal coba untuk ganggu dengan 1 buah knockout strike-nya. Dibuka begitu saja. Ada Cardo, outplay akankah dilakukan lagi. Tapi ternyata Ryukenzi menuju ke arah belakang dengan jab-nya. Lord harus ditumbangin, tapi Super Minion masih bergerak dengan sangat bebas di 3 lane yang berbeda. Bahkan di arah bottom lane, cutting minion yang dilakukan oleh seorang Link dari Aether. Yang bukan Aether, nah kali ini sangatlah bagus, Gio.
Betul sekali, dia langsung memukul mundur dirinya sendiri karena dia udah melakukan tugasnya dengan sangat baik di area bawah dan bergabung dengan teman-teman RRQ yang lain mencoba untuk mendapatkan Ryukenzi di sana. Sudah ada informasi yang diberikan, Ryukenzi berada di sana dan juga Dreams langsung mencoba untuk mengcover pergerakan dari teman-teman Bigetron di area atas sana dan masih coba untuk mereset ulang lagi, mencoba untuk mengatur temponya lagi karena kalau misalnya satu keculik ini bakal bahaya banget. Contoh seperti ini ya, Eternal lagi kan. Ethernya udah mulai coba untuk dipop oleh Ryukenzi dan belum ada damage tambahan yang masuk dari tubuh seorang Aether kali ini Ranger Mas. Yes, Kardo. Tapi ini Kardo sih gue lihat permainan dari Kardo ini memang luar biasa outplay tadi yang dilakukan di arah top lane sana ya. Tapi lihat, para pemain dari tim RRQ Sena mereka sudah berkumpul, jangan sampai termakan begitu saja. Dreams bakal mengeluarkan ultimate ya, sudah dikeluarkan, tidak ada yang kena sama sekali. Tapi dari sisi belakang, Arem Point telah dikeluarkan, Luna sudah dihilangkan. Kardo ditumbangi dan bahkan Velus memaksakan seorang Gamora, Velus tertinggal pikir karena belakang. Yang overtime belum dikeluarkan, Gold Dragon belum dikeluarkan dan bahkan kali ini semua ultimate sudah ada. Mencoba di cover, masih bertahan, dikatakan menjadi satu buah korban. Dengan terlihat oleh seorang Max, Staka langsung digaruk, gak pakai ampun. Staka, mantan dari tim Bigetron juga, kali ini Staka harus tumbang dilahap di arah River, Gio. Betul banget, satu untuk satu tadi pertarungan yang sangat-sangat kerat banget untuk kedua tim dan mereka harus dari dengan masuk menitnya 14:40 detik ini mereka harus coba lebih sabar lagi karena hati-hati untuk Bigetron. Max-nya ini bakal bisa berjaya sampai arah late game apalagi dengan item yang udah dimiliki Arasi. Iya, apalagi kita lihat dari Bigetron ada 2 hero yang termasuk marksman ya. Dan mereka semua tuh udah bentar lagi paling nggak Gamora masih baru 4 item. Dan dia ada WON buat lebih outplay. Tapi mereka tuh kebanyakan udah di 4 item. Sekarang ada Brute Force Blast juga. Jadi kalau Link dari sisi RRQ nge-dive in, bakal masih susah buat dia nyari loh. Jadi kayaknya harus ada kombinasi antara Ether dan Warlord buat coba cari one shot ke salah satu target yang prioritas. Karena kalau enggak, di fight barusan Gamora sama Max itu kurang lebih nggak dapat fokus. Emang Kardo udah ke pick off padahal. Jadi target yang gampang tuh masih 2 orang, tapi mereka nggak bisa cari kesempatan. Dan mungkin kalau begitu, kan Violence juga udah mulai tanky nih. Mungkin dia harus cari kesempatan buat nge-flank ke belakang, buat cari pick loh. Karena emang saat ini susah banget buat nangkap mereka. Dan damage-nya emang udah kuat banget. Dan kalau ya, apalagi Rafa-nya juga masih nge-heal. Dan sekarang mereka di-engage nih Oji. Oke, bakal langsung ditembak begitu saja. Satu hit terakhir dan bahkan kali dikeluarkan dapetin Violence. Karena mencoba untuk bertahan, karena bakal dihilangkan. Knockout strike menuju ke arah belakang, cowoknya hilang 2 versus 1. Kali ini Max masih mau lebih. Yami ditinggalin begitu saja, tapi ternyata Lord terbuka sangat bebas. Lord untuk tim Bigetron Beta. Lihat fight-nya, berkat Kardo menginisiasi satu buah team fight, membuat 2 hilang. Dan bahkan Lord terbuka dengan sangat bebas. Dari bottom lane, Link menuju untuk balik lagi dan Lord tanpa ada pengawalan dan tanpa ada kontes diamankan oleh tim dari Bigetron Beta. 2 kali Lord diamankan oleh Bigetron Beta. Kali ini Ranger Mas dan juga Arasi bahkan ada tas yang muncul antara Gamora dan juga Max kali ini. Benar-benar taunting yang sangat luar biasa dari kedua member Bigetron. Mereka udah sangat pede banget, bahkan 3 kali ini Pakuito dari Ryukenzi juga ikut-ikutan. Mereka udah sangat-sangat yakin banget kalau misalnya mereka mungkin bisa memenangkan game yang kedua ini dan melibas RRQ Sena menjadi 2-0. Tapi prosesnya adalah Lord berjalan dulu ke area atas. Teman-teman dari Bigetron harus melakukan setup, harus coba menculik lagi. Dan Kardo, aku rasa jangan sampai terpick off karena dia juga udah punya Winter Transition sekarang. Dia lebih sustain lagi ketika nantinya ada Tempest of Blade. So, ini bakal bisa jadi pertarungan terakhir antara kedua tim ini, Ranger Mas. Ini sih Kardo bakal coba untuk nge-cating sih kalau menurut gue ya. Kardo ini bakal coba untuk ngebuka, dia pakai darkening kah, dia loncat kah, tapi dia ternyata Winter, itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai all out ke arah seorang Kardo. Kardo bisa mengawal di arah depan sana, lihat Dreams bakal coba untuk mengcover, Yami di depan, Aether belum bisa turun ke arah daratan. Lord fokus menuju ke arah inhibitor, berhasil didapatkan menuju ke arah mid lane. Yov dikeluarkan, Order Blitz dikeluarkan, tapi damage-nya kali ini gak maksimal. Sedangkan ada one by one situation, Winter Transition tadi pop up dan bahkan Kardo tumbang. Kardo hilang begitu saja seketika, tidak ada cover dari para pemain dari tim Bigetron Beta lainnya dan bahkan tidak ada pertukaran. Wave Dragon telah dikeluarkan dan Gamora still survive, Dream save the day. Meanwhile Yami bakal coba dipasang, tidak mau memaksakan keadaan dari seorang Max yang ganteng doang, jago banget kali ini. Memilih untuk recording, tas diberikan untuk tim fight kill.
Iya, tadi kalau Gamora yang nggak pakai Purify itu beda cerita sih Ranger Mas. Bahkan itu bisa ditumbangkan karena Taka tendangannya juga benar-benar langsung disambut sama teman-teman dari RRQ Sena. Sedangkan kalau kita lihat langsung mundur dari Bigetron Beta, mereka coba untuk setup lagi karena teman-teman dari RRQ coba untuk melakukan zoning. Ada Taka, ada Violence, bahkan Warlord yang datang juga bersama dengan Yami dan membiarkan buat Way of Dragon masuk ke badan seorang Dreams. Ada Ejector juga masuk ke arah belakang. Velas udah sekarang to mount. Dan Dreams pun harus tumbang kali ini. Bahkan Warlord mencoba untuk selamat. Tapi Immortal dari seorang Biohead harus hilang. Shutdown didapatkan. Unstoppable juga untuk seorang Ether yang mendapatkan Roger di belakang sana. Dan ini well played banget dari RRQ Sena. Satu Taka hilang dibalas dengan Max dan juga Dreams Ranger Mas. Yes, Max terlalu birahi, terlalu memaksakan dan bahkan Gamora tidak jadi untuk nyuri satu buah purple buff yang dimiliki dari tim RRQ Sena. Valence di garis depan, Yami udah punya War X, damage bakal lebih besar, lebih sakit untuk kali ini. Dan Max gak bisa seperti tadi, dan replay bakal dibahas oleh Arashi, silakan. Ya di sini kayaknya RQ lagi main agresif terus di counter engage oleh Bigetron dan mereka mendapatkan Dreams, tapi Dreams baik lagi agak tebal jadi udah keluar banyak sumber daya loh. Dan Max ini di card control dan langsung berhasil diamankan oleh Ether dan itu jadi momen yang besar banget ya. Mereka harus mencari momen seperti itu lebih banyak lagi karena kalau emang Max nggak kena shutdown, dia masih di belakang dan masih free hit begitu, ya fightnya bakal jalan terus dan ujung-ujungnya dia bakal dapat free hit dan bakal bisa ngejar semua orang karena baik lagi kitnya Roger tuh buat ngejar bagus banget gitu. Betul, apalagi tadi combo Miami dengan I'm Offended ya benar-benar membuat Max nggak bisa berkutik sama sekali. Dan ini harus di reset lagi untuk Bigetron. Karena 25 detik lagi Lord akan muncul. Lord yang ketiga tentu saja. Ini bakal mengerikan banget, Lordnya bakal semakin kuat lagi. Yang dapat Lord ini, wah ini apa ya bisa dibilang kompensasi yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini akan menjadi momentum yang sangat baik karena 10 detik lagi kita akan melihat semua pemain dari Bigetron dan juga RRQ udah standby di area Lord kali ini Ranger Mas. Dreams gak boleh terlalu depan dan bahkan dari Ryu Kenzie-nya sih gak boleh terlalu jauh untuk backup damage-nya. Karena lihat di sini Warlord, Yami terbuka dan bahkan informasi telah diberikan Link berada di arah top lane. Bakal coba di cover begitu saja. I'm Offended dikeluarkan gak dapetin siapapun dari seorang Yami. Membuka begitu saja posisinya. Clear minion berhasil didapatkan. Tapi Aether harus memilih ke arah purple buff terlebih dahulu sebelum team fight menuju ke arah Lord. Dari kedua belah offlanernya mereka juga memilih untuk melakukan clear minion terlebih dahulu juga. Mereka lebih sabar. Mereka bakal jaga tempo permainan ini. Dan bahkan Lord kali ini sangatlah menentukan untuk siapa yang dapetin dia. Entah wipe out atau tidak. Intinya dengan 3 orang yang terpick off. Meskipun dia dapetin Lord. Mungkin itu menjadi bahaya untuk yang terpick off yo. Benar. Karena kehilangan member itu bakal sulit banget untuk mendefense juga penyerangan yang dilakukan. Tapi sementara itu Lordnya udah mulai dipok oleh teman-teman dari RRQ Sena kali ini. Bahkan udah ada 4 member untuk Bigetron. Masing-masing di area atas. Kalau kita lihat linknya memang harus standby di situ. Karena kita tahu mobilitasnya bakal sangat tinggi banget. Dia udah punya purple buff. Dia udah siap banget nanti kalau misalnya ada team fight yang dilakukan. Tinggal bagaimana Violence ataupun juga Yami yang bisa menculik satu persatu member dari Bigetron. Dengan adanya satu I'm Offended ataupun dengan Ejector umpan lambung yang sangat baik. Ini momentum yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh Aether, Mas. Yes. Momen-momen yang ditunggu. Tapi ingat Max jangan sampai terpick off. Karena Max ada sumber deal damage dan dia tidak boleh terlalu jauh. Warlord melihat itu. Karena kalau dikombokan Warlord dan juga Yami. Itu Max sudah bisa dipastikan bakal menjadi domba doang. Bukan serigala berbulu domba. Tapi domba doang Gio. Dan lihat dalam sana masih dikontrol. Ini kalau jujur ya kalau gue boleh bilang RRQ Sena. Walaupun dia objektifnya kalah 6 turret, tapi controllingnya bagus banget. Ejector sudah dilewatkan begitu saja. Taka nggak mau ngebuka visionnya begitu saja. Karena purple buff sudah bakal coba didapatkan Aether terlebih dahulu. Tidak mau dan belajar dari kesalahan di match sebelumnya. Ying of telah keluar, Dreams masih coba bertahan. Immortality telah pecah. Menuju ke arah belakang, Aether bakal coba dipaksa oleh seorang Gamora dan juga Max sudah melihat tidak ada tempo softland. Tiba dipaksakan, Warlord ke arah belakang. Nggak ada Ying of terhadap Warlord tumbang. Dikasih oleh seorang Pakuito. Dan bahkan Yami cuma bisa bertahan dengan satu bola skill yang dia milikinya. Taka, 2F Dragon dan tidak bisa berbuat banyak. Bahkan langsung ditumbangin Mega Kill oleh Pakuito. Cutting yang bagus. Ini bisa menjadi bencana untuk tim RRQ Sena. Bisa one strike push Gio.
Betul sekali, dan Lordnya udah dicuekin aja oleh teman-teman dari Bigetron. Masih mencoba untuk lebih, karena ada Yami dan juga Violence masih menjadi target operasi. Kita lihat melakukan strike yang udah dikeluarkan oleh seorang Ryukenzi, mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari RRQ Sena. Dan minionnya masuk ke depan sana. I'm offended kali ini dari seorang Yami, coba dapatkan drips. Olibab bisa masuk dan damage dari seorang Gamora memecahkan 2 immortal sekaligus. Di depan sana Ruby harus hilang. Violence mencoba untuk selamat, tapi ejectornya hanya sebentar saja. Yes, this is it. Bigetron bisa take the game to 2-0 penuh. Ini bencana, Gio. Ini benar-benar bencana Reno Jormas, dan